Selamat datang di Special Edition di mana kita hanya akan ngomongin tentang satu tema saja. Yes! Apa tema hari ini, Son? Tema hari ini, Jat, adalah suku-suku yang selalu dikait-kaitin sama alien. Wow, seru sekali, Son. Karena ada banyak sekali ya suku-suku yang berkaitan dengan alien gitu ya. Ternyata banyak. Heeh. Dan bahkan ada juga di Indonesia, Jat. Ada di Indonesia nih. Ada juga. Wah, gila. Gak cuma Dan di luar nih ya. pasti kita bahas nanti ya. Yes. Kalau kalian menonton sampai habis, aku sudah tidak sabar sekali, Son, ingin membahas ini gitu ya. Yes. Jadi mendingan langsung aja kita mulai. Selamat datang di Special Edition terbaru dari Di Atas 12. Yang pertama nih ada sebuah misteri dari suku Dogon, Son. Coba lo bayangin deh, ada sekelompok orang di tahun 1930-an yang tinggal di tebing Bandiagara. Bandiagara Uno. Bukan, Bandiagara Mali kalau ini. Oh. Iya, terletak di Mali, Afrika Barat. Mereka ini mostly bertahan hidup dari bertani aja, Son. Dan sangat sederhana sekali. Tapi di suatu hari, ada sepasang antropolog Prancis yang bernama Marcel Griaule dan Germain Dieterlen itu datang dan tinggal bareng sama mereka selama bertahun-tahun. Co-living ini, Jat. Enggak, bukan Oh, dong. bukan. Ada rumahnya lain lagi. Oh, Rumahnya lain lagi. Kalau kalian datang-datang baru kenal co-living. Enggak bisa sakit itu begitu. Nah, mereka terkaget-kaget, Son, tapi karena ternyata suku Dogon itu bisa menjabarkan sistem bintang Sirius dengan sangat detail, Son. Padahal orang suku sangat konservatif, bayangin. Terutama di sana tentang Sirius B, yaitu bintang kecil yang mustahil dilihat mata telanjang. Mereka juga nggak punya teleskop, Son, by the way. Udah jadul di daerah lagi kan. Nggak bakal ada. Iya. Mereka bahkan tahu dua fakta spesifik, Son. Yang pertama bahwa Sirius B itu bobotnya super padat dan memang secara sains bintang Katai Putih itu emang punya materi yang luar biasa padat, Son. Terus mereka juga tahu waktu orbitnya Sirius B, Son, which is 50 tahun, yang kemudian mengelilingi Sirius A dalam sebuah lintasan elips. Dan hitungan dari astronom modern, Son, itu ternyata cuma beda dikit sama prediksinya dari si suku Dogon ini, yaitu 50,04 tahun. Jadi bedanya cuma 0,04 karena si suku Dogon ini bilangnya 50 tahun kan tadi. Iya. Masalahnya nih, Son, nih, astronom barat yang punya teleskop raksasa aja itu baru bisa ngelihat Sirius B pada tahun 1862, Son. Dan baru tahu bobot padatnya pada tahun 1915. Jadi gimana ceritanya suku Dogon ini yang terpencil kok bisa tahu gitu loh. Padahal bobot padatnya aja itu baru 15 tahun yang lalu lah gitu ditemuin gitu loh. Padahal sekolah juga kayaknya enggak ya. Suku. Iyalah, nggak ada kan, situ. Mas Budi ganteng ya nggak ada di situ. Iya kan? Oke, Nggak ada. Tapi pengakuan dari suku Dogon bilang bahwa mereka nggak nemuin itu atas hasil pengamatan sendiri, melainkan mereka dapat bocoran tentang Sirius B dari guru yang datang dari langit, Son. Anjir. Iya kan? Mereka menyebut guru ini sebagai Nomo. Nomo adalah makhluk amfibi setengah manusia setengah ikan yang dijuluki juga sebagai Master of the Water. Kronologi kedatangannya itu dicatat secara detail dalam mitologi lokalnya Dogon ini, Son. Jadi si Nomo ini itu datang menggunakan bahtera terbang yang waktu mendarat mengeluarkan angin ribut, katanya, Son. Api dan guncangan. Jadi kayak UFO beneran tuh ya, kayak gitu kan, bawahnya kan suka ada jetnya lah gitu bawahnya. Setelah mereka turun, mereka kemudian menciptakan area berair karena mereka harus hidup di dalam air. Ingat tadi kan, setengah manusia setengah bandeng, bukan ikan. Amfibi kan Iya. ini kan. Lalu mereka kemudian mulai mengajari suku Dogon tentang rahasia struktur dari alam semesta, Son. Mereka ngajarin ini itu sambil menunjuk ke langit dan bilang bahwa rumah saya ada di sistem bintang Sirius. Jadi cerita tentang makhluk amfibi pembawa ilmu ini itu bukan cuma ada di Dogon doang, Son. Oh, di tempat lain juga ada. Di mitologi Sumeria kuno ada juga yang kayak gini, Son. Namanya Oannes. Oh, aneh. Iya, sekarang di Arab Saudi sekarang. Baru. Iya. Dekat si Sumeria kan emang Iran ya kan? Kalau nggak salah kan? Iya, Iran maksudnya. Sampai sekarang perdebatannya itu terbagi dua. Ada yang percaya bahwa suku Dogon ini emang tahu tentang Sirius B karena dikasih tahu sama alien. Ada juga yang nggak percaya, Son. Contohnya salah satunya Carl Sagan namanya. Dia bilang bahwa yang bisa menjelaskan suku Dogon tahu soal hal ini itu karena adanya jeda puluhan tahun antara penemuan Sirius B yang sekali lagi di 1862 sampai 1915 dan wawancara yang dilakukan oleh Griaule di tahun 1931. Jadi kemungkinan di jeda waktu tahun 1915 sampai 1931 itu ada misionaris atau pedagang barat yang datang ke tempatnya suku Dogon terus ngasih tahu, Son, tentang informasi itu. Dia ngasih tahu ke tetua Dogon. Jadi yang ngasih tahu orang, kalau menurutnya Carl Sagan nih orang yang ngasih tahu, bukan alien gitu loh. Penelitian ulang antropolog yang dilakukan oleh Walter Van Beek bahkan menemukan bahwa pengetahuan tentang Sirius B
itu nggak semua orang tahu Son di komunitas Dogon. Jadi nggak konsisten gitu. Ada yang tahu, ada yang enggak. Dan ada indikasi nih bahwa Griaule itu melakukan yang namanya confirmation bias. Yaitu pas dia ngasih pertanyaan, itu pertanyaannya yang mengarahkan gitu Son ke jawaban tertentu. Terus habis itu dia nyocokin jawaban dengan pengetahuan astronomi yang sudah ada. Terus jadi dia tuh laporannya gitu. Oh, mengarahkan Jadi gitu diarahkan dia opininya. Sirius B bermanfaat nggak? Gitu No, kan? tidak. Waduh. Nah, gitu. Iya. Tapi agak aneh sih sebenarnya kalau misalnya dia ngomong, oh nggak semua komunitas Dogon tahu. Loh kan emang nggak mesti. Tiba-tiba dia ke Dogon nanya gelandangan, ya mana tahu? Ya, kan ada gelandangan nih. Gelandangan gimana? Ini kan Ya kan nggak semua orang bener-bener tahu tentang Sirius B kan? kuno ini, civilization kuno ini, nggak ada belum ada gelandangan di situ. Semuanya pemburu minimal itu. Dan kan nggak ditemuin bukti fisik sama sekali Son di Mali, nggak ditemuin sama sekali. Kayak misalnya sisa teknologi atau apa itu nggak ditemuin gitu. Jadi ya susah dibuktiin gitu. Akhirnya kisah Dogon ini hanya dipercaya sebagai ya ada dua kubu tadi gitu. Ada yang percaya oh ini benar ceritanya bahwa ada Nomo alien yang turun untuk mengajari para suku-suku ini. Ada juga yang enggak itu bukan. Itu dikasih tahu sama pendatang tuh informasinya gitu. Tapi sebenarnya gue bilang make sense sih soal suku Dogon ini bisa tahu gitu. Karena kan ada beberapa cerita misalkan kayak oh ada alien misalkan atau orang dari masa depan balik masa lalu apapun itulah. Kayak karena dia tahu kalau komunitas ini intelektualnya kurang pinter ya. Jadi diajarinnya itu dengan cara pakai lagu misalkan. Jadi mereka bikin liriknya itu tentang Sirius B misalkan. Atau pakai dongeng gitu-gitu. Ya kan? Jadi makanya nggak ada bukti atau apapun karena susah juga komunitas itu diajarin ya kan. Cara ngajarinnya pakai lagu, musik, tapi liriknya seakan-akan ngajarin tentang Sirius B kan bisa juga. Tentang kampung halaman dari alien itu ya kan misalkan. Benar. Tapi emang seru ya ngomongin suku-suku yang berkaitan dengan alien. Benar. Nah tapi ngomong soal alien nih Siat. Kemarin kan US udah banyak nge-share file tentang pertemuan UFO tuh. Mana banyak banget lagi tuh filenya ya kan. Nah itu kan kemarin sempat ramai banget yang dibahas di sosmed tuh. Tapi kenapa ya mereka akhirnya mutusin buat ngedisclose ini gitu? Apa sebenarnya pertimbangan mereka kan? Pengalihan isu? Pengalihan isu bisa. Iya kan? Ya kan? Banyak lagi pengalihan isu kan. Karena banyak yang percaya bahwa itu adalah pengalihan isu Son. Banyak yang tidak percaya sebenarnya dengan file-file yang dirilis oleh Amerika ini. Kenapa? Department of War kan yang rilis yang kemarin. Iya. Apa Pentagon yang rilis yang mana nih? Department of War setahu gue. Nah, nanti keluar di sini lah. Ya kan? Itu banyak yang skeptis terhadap file-file yang dikirim di sini gitu. Orang nggak rame kan kemarin sebenarnya nggak begitu rame-rame banget kan. Lumayan lah awal-awalnya. Lumayan rame awal-awal tapi tidak begitu mind blowing gitu di mata para netizen. Mereka mengklaim bahwa apa yang dirilis itu ya udah sering lihat gitu ya kan. Kemarin juga lihat yang begini, ya kan? Ini mah footage drone doang nih, drone. Kan kita pasti mikir kan, maksudnya positif apa yang didapat kan dari mereka ngerilis itu kan sebenarnya kan. Apa gitu positifnya kan sebenarnya. Tadi saya udah bilang kan pengalihan isu tadi. Kalau Anda positifnya apa kira-kira? Bener sih pengalihan isu. Positif hantavirus Anda bagaimana tadi? Positifnya ya yang pemerintah dapat. Mungkin ada teknologi baru yang mau dikeluarin. Bisa juga kan. Ya intinya beginilah. Kan kemarin Amerika itu kan memang sedang sibuk perang. Ya kan kita sama-sama tahu juga kan penonton kan. Ya kan mungkin untuk menutupi itu supaya nggak diomongin lagi bisa aja. Karena sekarang kan juga udah mulai ketutup gak sih? Gue udah gak pernah dengar lagi sumpah. Pelan-pelan mulai ketutup. Kalau saya masih ngikutin karena saya punya simpati yang cukup tinggi terhadap teman-teman. Kalau Anda nggak ada simpati ya? Iya bukan. Udah jarang banget ketutup kan. Iya makin mendelep sih. Kayak hantavirus juga udah ketutup. Benar. Ya, kita kan? sekarang lagi sibuk ngitung kalau netizen Indonesia. Oh. Hari ini berapa? Pengeluaran maksudnya kan? Iya pengeluaran maksudnya iya. Saya terusin soalnya pasti dikat nanti sama Bre. Begitu. Lagi sibuk gitu ya. Tapi emang makin kesini ya makin mendelep lah. Makin mendelep ya. Makin mendelep berita itu kan. Karena banyak berita-berita lain. Itu dia. Lu percaya kan? Tapi dengan pengalihan isu itu lu percaya gak? Gue percaya sih. Maksudnya menurut gue itu ya kayak misalnya kemarin yang UFO ini dan hantavirus ini sama lah kira-kira lah ya kan. Maksudnya buat publik rame nih ya kan? Tapi pas dilihat-lihat, diteliti misalkan yang tentang videonya lah sama lah kayak hantavirus kan diteliti lagi banyak video-video misalnya pakai baju hazmat semua tapi kok tiba-tiba ada orang biasa lewat kan ada juga tuh. Iya ya macam-macam kan? Terus kok satu kapal kok cuma satu orang doang yang bikin video gitu kan. Iya kan. Iya gitu. Benar maksudnya akhirnya dimaki-maki sama publik dan itu yang bikin pemerintah mungkinan ya akhirnya pemerintah Amerika akhirnya mutusin buat nge-stop berita itu. Iya
Ya mungkin aja kan Iya. itu kan konspirasi kan adalah untuk sebenarnya ada virus lain tapi ditutupi dengan Iya. berita hantavirus Nah kalau yang katanya. UFO udah nih menurut pemerintah, aduh gagal lagi gitu, Bener. ditutupin. Kalau misalnya kita bicara soal fakta atau fiksi gitu ya Son ya. Dari footage yang dirilis gitu. Emang agak-agak ini sih agak-agak banyak orang yang kayak kemarin Bang Muslim juga ngomong kan, yang footage yang gambarnya kompas gitu Iya, loh, iya. kayak UFO tapi kayak kompas gitu, yang terbang. Ini beneran apa enggak gitu. Kalau dia sih bilang sih itu mah apa itu layangan bawa apa gitu Iya, ngomong kayak gitu kan. banyak dia kan. orang kecelek sih emang sih. Iya, Ya banyak kan? yang apa merasa ini fiksi gitu. Nah berarti kan tadinya kan yang pihak authority atau petinggi negara atau apa itu kan bisa nentuin kan yang what we deserve atau we don't deserve to know berarti. Benar, maksudnya mereka bisa memilah-milih mana yang dirilis, informasinya mana yang tidak gitu kan. Nah tapi sebenarnya apa dampaknya kalau sampai salah, entah salah timing atau salah ngasih info gitu? Apa sebenarnya dampaknya ya? Kayak lah orang ketakutan pasti. Manusia tuh paling takut sama uncertainty, Son. Oh, gitu? Aja. Iya, ada makhluk baru, pasti kita takut dulu. Iya dong. Iya. Kita ngelihat makhluk baru pasti kita takut dulu awalnya. Sampai kita mempelajari, baru akhirnya nggak takut gitu kan. Jadi begitu pasti chaos lah, orang ketakutan. Jadi emang ya pemerintah memilah-milih informasi sebenarnya ada baiknya juga kalau menurut gua. Oh wajar ada mereka baiknya tutup lah. ada baiknya. Bukan soal ya. pantas nggak pantas. Kalau itu tergantung alasannya apa di balik itu. Iya kan? Iya. Kan ada alasan oh ya udah supaya masyarakat tidak takut, masyarakat bisa terus produktif, kan ada alasan begitu kan? Ya mungkin kadang itu benar keputusannya diambil gitu. Oke, tapi menurut lu sendiri nih, UFO itu fakta atau fiksi sih? UFO menurut gua fakta lah. Sekarang kan namanya UAP ya. Namanya UAP kan. Pokoknya itu kan barang terbang yang anomalus aja kan pokoknya kan. Anomalus. Ya fakta lah menurut gua sih. Fakta ya? Fakta menurut gua. Dan suatu hari akan terungkap itu, suatu hari. Jadi emang udah ada alien yang sini gitu ya? Alien yang kesini menurut gua belum ada. Tapi akan ada. Paham Kayak nggak? kita drone nerbangin ke bulan gitu kali posisinya ya. Jadi bukan maksudnya ada orang langsung gitu yang Maksudnya di footage yang dirilis ini itu tidak ada awak kapalnya gitu, kayak lu masih pertanyaan gitu. scouting lah, masih Ya ngecek-ngecek. mungkin aja menurut gua Lebih belum mungkin ke arah turun sana lah. ya. Turun tuh kan kalau misalnya lu udah sampai di sini kaki lu nginjek tanah gitu kan. Turun tuh baru. Belum, kalau menurut gua belum ada. Belum ya. Belum ada. Tapi kalau seandainya tadi kan lu bilang belum mijak kaki kan? Belum meja kaki Tapi ya. seandainya nih alien bener-bener turun nyampe ke bumi gitu, nginjek kaki, press conference. Wah, kalau press conference sih Itu gimana tuh? ya chaos lah pastinya lah. Kayak itu mah belum nyampe press conference juga udah ditembakin balanya mungkin terus digeret ke area 51 itu kayaknya tuh. Mungkin. Tapi gimana ya maksudnya? Misalnya beneran kejadian gitu. Beneran kejadian. Misalnya bener-bener tiba-tiba Saat pasti kan turun, gede ya turun kan, orang nyaksiin semua Tiba-tiba gitu. ada ini apa media-media langsung ramai di depan. Iya dong. Gimana tuh kira-kira tuh? Jadi turun saat media udah banyak di depan gitu. Iya dong. Kan ngeliat dari jauh kan pelan-pelan kan turunnya kan. Cekrek gitu ya. Terus tiba-tiba turun keluar gitu. Hello human. Nggak tahu pakai bahasa apa tuh. Tapi Ya, kalau bisa bahasa lah lain kan nggak ada yang paham Iya dong. sih. Tapi udah canggih sih harusnya kalau udah nyampe sini sih. Bisa ngomong gitu. Ya chaos lah pasti orang-orang pada takut lari ya kan. Tapi kira-kira pemerintah itu bakal kayak Ngumpet mereka di pas turun. bunker. Bukan dong. Kan pasti nyiapin proteksi dong ya kan. Nyiapin Security. protection dong yang Nggak mampu mungkin tapi. tiba-tiba terbang ke Prancis kan nggak mungkin. Lari ke bunker kali enggak. Kan banyak tuh Nggak maksudnya bunker-bunker. nyiapin militernya lah gitu. Tapi kan orang kan jaga-jaga. banyak yang percaya sama bunker kan. Maksudnya orang-orang Iya. kaya yang udah nyiapin buat bunker kan banyak Udah banget nyiapin. sebenarnya. Ya mereka akan masuk menurut gua. Mereka akan masuk. Orang-orang kaya nih ya. Orang-orang kaya. Cuma kalau militer gitu, pemerintahan pasti langsung ngeluarin militernya kan. Misal turun di Jakarta nih misalnya. Oh pasti peluru berterbangan lah. Oh udah langsung Desing, tembakin tuh. desing. Kan belum tahu tuh baik kalau Pak. Nah kan turun pelan-pelan tuh, ya kan? Tak itu udah tembakin masih dari atas lah. anjir belum tahu kan mana Iya. yang itu baik apa enggak. sebenarnya. Manusia itu takut dengan yang mereka Iya, tidak tahu udah dibilangin. Jadi ya daripada Tembakin. ngambil resiko udah langsung tembakin. Tembakin aja udah. Ntar bangke baru diteliti gitu. Oh, padahal misalnya mau bantu bumi nih ya kan. Ah. Oh kamu kekurangan sumber daya alam gitu kan. Nih kita kolaborasi aja nih antar planet gitu. Bener. Sawit Kan nih gitu. Kota kolaborasi katanya Oh di sini, iya. gitu kan. Oh iya bener. Iya kan ke Jakarta nih Kasih turunnya. perak nih. Nah, Iya, ya emas kan? tuh ngapain capek-capek perak? Kan Langsung emas. buat ini induksi listrik. Oh. Iya gimana sih nggak tahu. Iya, iya. Perak nomor 4 sekarang bro. Barangan lu di New Gold itu di New Gold. Mau kolaborasi ceritanya kan belum tahu. Tapi tetap langsung tembak aja gitu. Ya kalau pelaksana kan pasti di lapangan ya langsung udah siap Oh, iya untuk sih. ini aja, nggak mikir kayak aduh nanti kalau dia menawarkan investasi gimana, ya kan? Asian pemimpin sudah mencari-cari investasi nih katanya kan. Nah, bukan asyang lagi itu. udah cukup itu di situ aja. Ya iya siapa tahu dia mau menawarkan investasi. Iya nggak kepikiran. Ngelihatnya ada barang aneh aja turun ke bawah. Apaan nih tembak?
Takut. Lagian kalau misalnya alien turun, pasti dia sembunyi-sembunyi juga, Son. Gak mungkin tiba-tiba Nggak usah, itu nggak apaan? usah. Turun langsung di depan press conference, ya kan? Dia banyak semua dah, dari yang Soros sampai yang bukan. Iya kan, ada semua gitu kan, terus ngomong. Ya nggak mungkin, pasti diam-diam lah. Diam-diam ya. Diam-diam, kita nggak bakalan tahu deh pokoknya, ya kan. Iya. Ini kayak teori ini ya, forest itu ya. Yang kayak alam semesta kita udah kayak hutan yang rimba gitu, hutan liar lah. Jadi kalau misalnya ketemu makhluk lain, ya pasti takut, jadi pasti ngedep-ngedep mau ada makhluk apapun di hutan itu gitu. Ya bisa aja, iya kan kan? pasti kan alien datang ke sini untuk ini kan, untuk mencari sumber daya alam. Mengeruk. Iya, mengeruk sumber daya alam biasanya kan. Jadi dia pasti turunnya di negara-negara yang sumber daya alamnya bagus, Son. Indonesia dong berarti. Agak berat juga sih kalau itu, karena kan kita lihat apa udah pada bolong-bolong tanahnya gitu ya, Son. Emang. Iya, Mau tanamin padi katanya, kayak bolongin katanya. Mungkin turun di Amerika kali ya, karena mereka kan obses banget tuh sama yang namanya alien gitu kan. Kalau dilihat-lihat juga footage paling banyak datangnya dari sana kan. Bahkan sampai jadi jokes tuh, Son, ya kan, kalau alien dan UFO turun, itu pasti turunnya cuma di Amerika katanya. Terus film-film alien, UFO gitu-gitu kan juga paling banyak dari sana kan. Oh ya, make sense sih. Tapi ngomong-ngomong soal informasi yang konfidensial nih, rahasia kan, dan UFO yang dari tadi kita omongin, bentar lagi aja bakal ada nih kan film tentang alien yang bentar lagi bakal keluar. Serius loh, judulnya apaan, Son? Judulnya Disclosure Day ya, yang disutradarai langsung sama si legend yang bikin Slender List sama Jurassic Park, yaitu Steven Spielberg. Jadi filmnya itu ngebahas tentang reaksi publik terhadap momen-momen disclose informasi tentang UFO. Dan yang gilanya nih, dia ngerilis film barengan sama momen US disclose informasi terbaru soal UFO itu, Zat. Lah kok pas banget ya? Makanya kan, dan proyek ini tuh pertama kali diumumin ke publik di April 2024 sebagai film bertema UFO yang idenya murni dari Steven Spielbergnya sendiri. Which means sekitar setahunan sebelum US ngerilis informasi tentang UFO itu. Gila, berarti film ini duluan dong ya? Benar. Padahal si Spielberg ini kan maksudnya ngerilis tentang film tentang genrenya UFO itu udah lama banget, mungkin 20 tahunan kali. Wah, seru banget sih. Jadi kapan ini rilisnya? Nah, film Disclosure Day ini mulai tayang di Indonesia 10 Juni 2026 ya. Penasaran banget sih. Tapi gue mau nanya ke lu nih. Kalau lu tahu kebenaran tentang UFO, Nonton pasti Disclosure ini. belum selesai pertanyaannya. belum. Kalau lu tahu soal informasi UFO atau dampaknya terhadap dunia lah, lu bakal disclose ini ke publik gak sih? Disclose lah, terus AdSense-nya dinyalain. Nah, Ya pasti, aku ingin kaya. nah, Tapi pasti gue cicil-cicil rilisnya, Son. Part 1 ya kan, part 2 ya kan, masuk endorse, part 3, part 4 dan seterusnya begitu caranya. Kalau gue punya informasi begitu caranya. Nah, kalau kalian gimana guys? Coba tulis di komen apa yang kalian harus lakuin gitu kan. Disclose apa enggak nih ke publik? Nah, kalian mau tahu apa enggak kira-kira? Terus juga. Tapi apapun itu informasinya mau baik atau buruk nih, yang pasti we deserve to know. We deserve to know. Karena at the end of the day juga all will be disclosed. Kan udah pernah kejadian tuh dulu, proyek investigasi UFO nih resmi punyanya militer US. Mereka udah jalan investigasi itu mungkin hampir 20 tahun kali ya, dari 1952 sampai 1969. Terus tau gak kesimpulannya apa tuh dari mereka? Apa kesimpulannya? Tidak ada ancaman dan tidak ada alien. Wah. Tapi puluhan tahun kemudian, pas video-video UFO dari militer itu bocor ke internet dan viral, ya Pentagon akhirnya baru mau ngakuin dan ngerilis setelah berapa puluh tahun kemudian. Awalnya ngedeny dulu ya. Awalnya ngedinai. Ya akhirnya apa kan? Maksudnya jadi krisis kepercayaan jadinya. Masyarakat udah otomatis kebagi dua, yang percaya mentah-mentah sama narasi pemerintah dan yang obsesif nyari kebenaran sendiri. Nah, selanjutnya sih dari Indonesia. Wah, ini dia yang aku tunggu-tunggu ini. Loh, kan yang ditunggu-tunggu 10 Juni nanti, Syat. Oh, itu Gimana juga. sih? Itu juga. Oh. Iyalah, dua-duanya ditunggu. Oke, yaitu misteri UFO di Pulau Alor tahun 1959. Ini terkenal banget nih, sampai ada bukunya. Benar, ada bukunya. Jadi di masa itu ya kan, di Kepulauan Alor, pedalaman NTT ini, mereka kan hitungannya termasuk terpencil ya kan. Ya teknologi modern juga kurang. Terus ya mereka bertahan hidup cuma dari bertani atau laut aja. Tapi saat itu ada sekelompok sosok asing, tingginya kira-kira 1,8 meter lah. Kulitnya putih pucat, rambutnya keperakan ya. Oke. Mereka muncul di desa itu. Nah katanya bisa dibilang makhluk nih ya. Makhluk-makhluk ini kayak berpakaian ketat berwarna biru sih. Berkerah tinggi, terus pakai sepatu boot hitam. Tapi ya makhluk-makhluk asing ini nggak ngerampok di sana. Mereka kayak ngamatin tanaman, terus ngesurvei geografis gitu secara diem-diem. Nah warga-warga yang panik itu ngelapor ke polisi Alor pada saat itu yang bernama Alwi
Al-Nadat. Ya saking ramainya langsung tuh dia ngumpulin pasukannya buat nyergap itu. Habis itu pas mereka udah mengepung terus ngasih tembakan peringatan, salah satu makhluk dari sana itu ngebales dengan senjata silinder kecil. Oh, tuh bener kan kalau ada yang turun ditembak langsung kan. Iya lagi. Nah, Terus senjatanya itu nembakin kilatan putih bercahaya gitu. senjata listrik ya. Iya lagi kayaknya. Anehnya nih pas dihajar sama peluru yang banyak dari jarak dekat loh ini ya sama polisi-polisinya, makhluknya itu nggak terluka sama sekali Chat, dan lenyap seketika. Masalahnya fenomena ini nggak berhenti di sini doang. Beberapa hari kemudian di tengah malam si kepala polisi tadi beserta ratusan warga pesisir itu nyaksiin sebuah objek terbang raksasa Chat, berbentuk cakram putih berkilau melayang aja di atas laut gitu. Kayak UFO dong ya berarti ya. UFO. Dan gilanya pesawatnya terbang tanpa suara Chat. Oh, Listrik. iya UFO listrik berarti ya. Nggak pakai solar, nggak pakai apa ini. Benar, asal bawah jangan sampai tabrak aja. Enggak kan susah, nerbangnya kan dia Bakar tuh langsung kalau bawahnya ketabrak. Bahkan mereka itu sempat berhenti diem di udara udah kayak drone terus melesat secara vertikal ke atas. Ya menurut kesaksian mereka ya kayak manuver atau kecepatannya itu udah nggak masuk akal lah, di luar teknologi manusia gitu. Ya mungkin kan suka kadang beloknya tajam. Iya. Bat gitu kan. Jadi siapa sebenarnya makhluk yang kebal peluru ini kan? Nah kalau versi dari pengamat UFO atau warga setempat, mereka itu nggak berasal dari blok barat ataupun timur Zed. Jadi ya menurut mereka adalah kru peneliti yang emang sedang turun ke bumi untuk melakukan penelitian gitu, biologis, nyari-nyari sampel lah. Biasanya di Cina lah nyari sampel enggak? Oh, turun langsung. Bahkan nih kronologi perjumpaan dengan makhluk-makhluk itu dicatat detail dalam arsip kepolisian Zed. Jadi ya menurut laporan itu juga makhluk-makhluk ini nggak datang untuk agresi militer lah, tapi emang untuk penelitian aja gitu loh. Nah terus katanya mereka menggunakan bahasa berupa gumaman cepat Zed. Kayak, gitu kayaknya sih. Kayak kalau HP di telepon ya. Oh iya lagi. Iya. Nah terus pas terancam, ya teknologi yang tadi cahaya tadi ngeluarin cahaya putih tadi itu emang nggak didesain buat ngebunuh, tapi ya cuma buat ngalihin perhatian aja, mungkin ngalihin pandangan, kayak flash bomb mungkin ya. Atau pakai flash mob juga bisa buat ngalihin pandangan kan tadi kan. Kena sama polisinya langsung. Oh. Bahkan Chat, nah yang pakaian yang ketat tadi yang biru itu berfungsi sebagai pakaian anti pelurunya. Nah menariknya nih Chat, kisah humanoid yang kurang lebih sama kayak gini ceritanya itu bukan cuma di Alor Chat. Di Aloy bukan? Hai. Enggak. Jadi berbagai laporan close encounters of the third kind di belahan dunia lain pada era perang dingin punya versi serupa, sama juga pakai pakaian ketat dan selalu menghindari kontak komunikasi. Oh. Itu kabur aja. Avoidant berarti ya aliennya ya, benar. Tapi sampai sekarang didebatin terus ya kan. Yang satu yang tadi yang percaya ya kan, karena kan banyak saksi, terus juga ada laporan resmi dari polisi ya kan. Sementara yang kubu yang skeptis ya bilangnya itu cuma kan berhubung di era perang dingin kan tadi kan. Pasti banyak dari entah luar negeri atau apa yang emang ngintai gitu loh, dan emang pakai teknologi canggih, mungkin dari Soviet atau Amerika ya kan. Oh, jadi bukan alien, melainkan sistem pengintaian gitu pengintaian, ya. tapi emang canggih kan, dari negara-negara kan banyak yang ditutupin juga kalau dari sisi pengintaian kan, teknologi tutupin. Tapi ya berhubung nggak ada bukti fisiknya ya kan, entah sisa proyektil dari senjatanya atau jejak pesawatnya, jadi ya publik nganggep ini ya fenomena anomali aja gitu. Ada yang setuju, ada yang tidak gitu ya. Ada yang menganggap ini fakta, ada yang menganggap ini fiction gitu ya. Benar. Fact or fiction. Fact or fiction. Walaupun ya sebenarnya omongan, maksudnya itu kan zaman dulu kan, kayaknya kalau dilebih-lebihin juga kayaknya nggak ada gunanya sih ya. Mungkin benar juga. Loh, kan zaman dulu paling sering melebih-lebihkan Son. Loh. Maksudnya Anunnaki contohnya ya kan. Wah. Loh, kan itu ada melebih-lebihkan itu. ini ya. Tapi iya, menurut saya sih itu karangan. Iyalah. Maksudnya termasuk apa? Anunnaki kan bilang kan. Iya kan, isinya ada dari kitab-kitab mana juga. Kitab mana? Nggak ada dalam Al-Quran, tidak ada tulisan Anunnaki. Enggak, maksudnya salah satu kisahnya di apa monumen-monumen Sumeria. Kan ada campuran-campuran kisah lain juga, gak cuma Anunnaki doang. Enggak, yang Anunnaki aja. Yang saya komentarin soal Anunnaki doang. Iya, Anda bisa pilih-pilih. Oh iya, tentulah kepercayaan itu bisa dipilih. Emang di rumah Anda kepercayaan harus ikut orang tua apa gimana, Son? Kepercayaan bisa dipilih dong, enak aja. Iya. Kan kita nggak ada pilihan. Dari lahir udah itu. Saya memilih lah. Mengikuti jejak Nabi Muhammad kalau saya. Memilih saya. Saya harus memperjuangkan Nabi Muhammad. Pas lahir dia langsung gitu. Langsung gitu. Saya Allahu Akbar. Oe gitu. Maksudnya Nabi Muhammad saya harus menjadikan dia idola saya. Gitu.
Yang selanjutnya ini ada cerita tentang bangsa Maya, Son. Jadi di masa kejayaannya di tahun 250 sampai 900 Masehi, mereka ini udah mendirikan kota-kota megah, Son, di tengah hutan. Tanpa menggunakan teknologi roda, tanpa menggunakan teknologi hewan yang penarik beban, dan tanpa teknologi besi, Son. Mereka udah bisa bikin ini. Ketika arkeolog modern mulai menerjemahkan hieroglif dan mengukur bangunan mereka, ada dua anomali yang langsung mencolok, Son. Yang pertama, kalender mereka itu lebih akurat daripada kalender Eropa di zamannya. Terus piramidnya, Son, yang bernama El Castillo itu dirancang sedemikian rupa sehingga setiap equinox bayangan matahari itu membentuk siluet ular raksasa, Son, yang tampak berjalan turun ke bumi. Keren banget kan? Gila sih. Tapi bukti yang paling mengguncang dunia, apalagi orang-orang yang percaya sama sejarah alternatif, itu datang dari sebuah makam, Son. Jadi di tahun 1952, arkeolog yang bernama Alberto Rus menemukan makam rahasia Raja Kines Janapakal yang sudah wafat di tahun 683 Masehi di situs Palenque, Meksiko. Di atas makamnya ada batu penutup sarkofagus seberat 5 ton yang penuh dengan ukiran rumit, Son. Erik von Däniken dalam bukunya yang Chariots of the Gods, ini kita sering bahas nih si Erik von Däniken, yang rilis di tahun 1968 itu langsung punya tafsiran sendiri. Jika dilihat secara horizontal, Raja Pakal ini itu tampak seperti duduk membungkuk, kayak lagi di dalam kabin kapsul ruang angkasa gitu lah, Son. Tangannya memegang tuas kendali, hidungnya terpasang masker oksigen, dan kalau naik lift harus bungkung-bungkungan dia. Lupa itu mah kita ini. Dan bagian bawah relief itu menggambarkan semburan api roket, Son. Dari sinilah lahir teori ya kan, bahwa Raja Pakal ini bukan manusia biasa, melainkan ya alien yang naik roket kan. Iya. Karena kan dia kan kayak lagi ada di kapsul gitu di gambarnya ya kan. Agak aneh sih, masa raja tidurnya di kabin kapsul kan? Mungkin lah begitu. Tentunya setelah penemuan ini ya kita lagi-lagi terpecah menjadi dua kubu ya. Ada yang percaya, ada yang tidak gitu kan. Iya, selalu ya. Ada yang merasa ini fakta, ada yang merasa ini fiksi. Jadi kalau kubu yang percaya itu yakin bahwa lompatan sainsnya bangsa Maya itu nggak mungkin terjadi dengan sendirinya, Son. Pasti ada bantuan dari alien gitu, atau pihak ketiga lah selain manusia. Terus ya reliefnya Pakal yang tadi gue ceritain, yang ada gambar rajanya lagi naik ini, naik kapal, itu merupakan bukti sebenarnya bahwa di bangsa Maya tuh dulu udah ada penerbangan luar angkasa, Son. Gitu Luar angkasa, penerbangan luar angkasa. Nah yang percaya itu ya gara-gara baca bukunya Erik von Däniken kemungkinan besar gitu. Karena dia salah satu yang percaya banget. Tapi bagi yang nggak percaya, katanya kalau misalnya reliefnya Pakal ini dibalikin ke posisi vertikal aslinya dan dibaca pakai kamus simbol Maya, yang dikira kabin pesawat itu ternyata adalah pohon kehidupan, Son. Ini menurut yang nggak percaya ya. Yang dikira semburan roket itu adalah rahang monster bumi yang bernama Xibalba. Shibal nih. Iya. Jadi menurut yang tidak percaya, relief itu tuh justru menggambarkan momen kematian si Pakal yang meluncur turun ke bawah sebelum terlahir kembali sebagai dewa. Nah kalau soal kalender yang presisi, ternyata suku Maya itu adalah salah satu peradaban pertama, Son, yang menemukan konsep angka 0 secara mandiri. Dan pengetahuan astronomi mereka itu dibangun dari pengamatan tekun selama ratusan tahun, Son. Terus dicatat gitu di buku-buku kulit kayu, namanya kodeks namanya. Jadi ya mereka emang benar-benar neliti dan benar-benar belajar gitu, bukan dari instruksi makhluk asing kalau menurut yang non-believer nih. Tapi emang bangsa Maya emang luar biasa maju sih, apalagi kalendernya ya kan. Main masih ada nggak sih sekarang? Masih? Oh, udah nggak ada dong, harusnya dong. Udah kan mereka kan menuliskan ini kan apa kiamat di tahun 2012 ya. Oh itu kan gara-gara kalendernya abis ya kan? Iya kalendernya abis ternyata. Tapi harusnya bangsa Maya juga abis dong kalau kalendernya abis. Kan kita bahas waktu itu kan gara-gara emang ya nggak dilanjutin aja karena udah panjangan kan. Tapi sebenarnya gitu? Kayak ya kalau itu udah abis ya kalender baru lagi aja, hitungannya sama lagi gitu. Tapi banyak yang percaya tuh waktu itu. Banyak yang percaya karena bangsa Maya emang dikenal hebat dalam meramal juga katanya. Jadi selain sangat maju, pintar meramal ya kan, banyak lah skill suku Maya ini gitu. Kalendernya paling akurat, bahkan lebih akurat daripada Eropa ya kan. Itu gila sih kan, kalender gila sih. Yang selanjutnya nih Syed, ada suku Nazca. Oh iya, ini terkenal nih. Main juga sempat diomongin tipis-tipis ya dia sama Bang Muslim ya kan. Oh iya benar. Nazca Lines. Benar. Soalnya aneh kan, suku ini tuh hidup di pesisir selatan. Pakai baju hijau. Enggak, ini di Peru. Oh di Peru ini ya. Terus sekitar 2000 tahun yang lalu Syed. Emang mereka gokil banget. Ya anggapannya mereka itu bisa hidup di salah satu gurun paling kering di dunia Syed. Dengan cara membuat saluran air bawah tanah yang sangat cerdas. Gorong-gorong ya bukan? Tadi kan saluran bawah tanah ini buat bertani, bukan buat jabatan, bukan. Tapi yang ngebuat mereka terkenal sih bukan dari pembuatan saluran air tadi, tapi sulit ya, di gurun kan susah banget nyari kayu dari mana. Kayu dari mana maksudnya? Iya kan? Tapi ya garis Nazca itu Nazca Lines. Lu bayangin aja nih di atas gurun yang luas, mereka ngebuat lebih dari 800 garis lurus. Gila sih itu. Abis itu 300 pola berbentuk bidang geometris serta 70 gambar hewan berukuran raksasa ya. Wah. Jadi kayak lukisan tapi di gurun gitu ya. Nah,
Kalau nggak salah sekarang dibikin buat rave party apa tempatnya kalau nggak salah. Oh. Pernah dibikin buat party-party gitu kalau nggak salah, pernah lihat. Jadi hewannya itu mulai dari burung kondor, kera, laba-laba, sampai sosok misterius panjang 32 meter yang mirip orang ngelambain tangan, Zed. Oh gitu? Iya, tapi karena ukurannya gede banget, jadi bentuk gambar ini sulit dilihat gitu. Apalagi kalau di darat ya. Jadi ya mungkin lu bisa ngelihatnya itu kalau lu entah pakai balon udara atau apa dari pesawat ya, baru Iya, dari kelihatan. atas pokoknya ngelihatnya. Gambarnya juga ada kayak alien gitu kan di situ kan. Iya. Ada yang mirip alien gambarnya. Iya, yang ngelambain tangan itu kayak susah banget kan orang zaman dulu bisa bikin kayak gitu loh. Iyalah melakukan itu tanpa ada yang monitor, Nah, lurus ke depan, dari atas ya belok kanan lagi gitu kan. Dan ini digurun kan. Susah banget. Nah, jadi buat orang-orang yang percaya sama teori-teori alien kuno, gurun Nazca-Lens ini adalah salah satu bukti paling kuatnya gitu. Bener, sering diomongin juga sama orang-orang pencinta alien gitu ya. Nah, anggapannya aku udah kayak, jangan-jangan bandaranya alien nih. Terus juga yang gambar-gambar tadi dianggapnya sebagai sinyal gitu, supaya nggak nyasar. Misalnya alien-alien yang di atas gitu supaya nggak nyasar pas turun, tahu gitu kelihatan kan. Iya, lagi gambar orang lagi ngelambai tangan lagi kan. Iya. Nah, teori ini makin rame gara-gara ada penemuan makam di Peru yang berisi tengkorak manusia yang kepalanya itu berbentuk panjang ke atas. Oh Lonjong lah. iya. Kayak yang di Mesir juga ada. Ya, Iya. yang sering disebut Paracas skulls namanya. Koraknya Tutankhamun begitu kan? Ya penganut teori ini juga langsung menebak kalau suku-suku di sana itu sengaja ngubah bentuk kepalanya supaya mirip dengan alien itu. Atau ya mereka bilang kalau jasad itu adalah tengkorak-tengkorak tadi adalah emang aliennya. Nah, pertanyaan kan, terus mana yang benar? Udah jelas ya terbagi jadi dua. Kalau para ilmuwan bilang untuk ngebuat garis raksasa itu, suku Nazca katanya ternyata nggak perlu pakai teknologi terbang atau apapun gitu. Mereka nyingkirin batu-batu kerikil di permukaan gurun yang warnanya merah kecoklatan, sehingga lapisan tanah kapur berwarna cerah di bawahnya jadi kelihatan sih. Jadi cukup dengan tali pengukur, tiang kayu, sama dihitung-hitung lagi geometrisnya sedikit, mereka bisa ngebuat gambar itu dari permukaan tanah. Nggak perlu ngeliat terbang gitu jadinya. Terus kan pertanyaannya, buat apa gambarnya dibuat? Benar. Ya para ahli itu sepakat kalau garis-garis itu adalah jalur pejalan kaki sih, buat ritual keagamaan yang berpusat pada air dan kesuburan. Oh, ritual keagamaan. Jadi suku Nazca itu kayak jalan di atas garis itu sambil doa, meminta air dan hujan kepada dewa supaya gurun mereka subur. Nah, gambar-gambar hewan tadi kayak laba-laba atau burung kondor itu adalah simbol kuno setempat yang dipercaya sebagai pembawa berkah air dan hujan, bukan rasi bintang. Nah, terus gimana tentang tengkoraknya gitu kan? Mereka sampai ada hasil tes DNA-nya dan bilang itu 100% manusia biasa. Oh, nggak ada DNA lain selain Nggak manusia ada. gitu ya. Bentuk lonjong itu emang sengaja dibuat dari tradisinya yang bernama cranial deformation. Nah, caranya itu mereka ngikat kepala bayi pakai papan kayu sama kain, Zed. Oh. Jadi supaya apa ya, ngebekas gitu loh, ngebentuk. Tumbuhnya ke atas, Nah, iya, nggak baru ke bentuk. samping. Nah, kalau zaman dulu ya itu termasuk tradisi untuk kayak bangsawan. Pokoknya yang pengen status sosialnya tinggi lah. Iya, gitu. iya. Jadi sengaja kepalanya dibikin lonjong ke atas gitu ya, Iya. supaya dihormati. Gila ya. Iya. Gitu. Nah, kan dagu runcing tuh bawah. Iya kan? itu pertanda apa itu, Zed? Hah? Pertanda apa itu? Petanda kerja di luar waktu kerja. Iya. Rajin, maksudnya orang lembur. kan? Iya, Lembur, iya. waktunya nggak Suka kerja. shift malam ya. Nah, waktunya nggak kerja kok dia masih kerja kan? Nah, Iya iya, orang anggapnya kayaknya nggak ngapa-ngapain nih orang. nah. Padahal ngapa-ngapain ya kan? Iya. Gitu. Kan emang kan bentuk tubuh kan kembali menjadi status sosial lagi sekarang soalnya kan. Kan katanya sekarang ya bukan jam tangan, bukan uang, bukan mobil, tapi bentuk tubuh yang menjadi status sosial katanya sekarang lebih gitu. sehat sih. Iya, Kayak gitu lebih sehat. bagus sih. Benar, katanya soalnya apalagi misalnya main pedal siang-siang misalnya. Oh Berarti dia orang kaya dong. iya. Kan bisa main pedal siang-siang. Ya, gitu Iya, pemikiran pasti orang kerjaannya ibu kota. bukan kantoran, nggak jelas. Iya. Nggak jelas. Maksudnya bukan kantoran biasa nih. Oh, jadi menurut Anda nggak jelas cara kerja maksudnya kantoran? kantoran biasa nih. Oh, gitu. iya. Wah, pasti kerjaannya luar biasa ini. Nah. Kerjanya meeting doang nih pasti nih. Iya, kan? iya kan? Ini pasti lagi networking sekarang. Nah, Gitu. ya kan gitu. Itu menjadi sebuah kebanggaan. Padahal ada juga sih, maksudnya yang kerjanya content creator misalnya gitu. Duitnya belum seberapa sih yang main pedal. Ada juga, gue gak bisa bohong dong. Iya. Kan gue sih tahu dong Realita para lapangan itu penonton. ya. Hah? Realita lapangan. Realita lapangan ya ada juga yang begitu.
Ada. Iya. Mungkin nyari kerjaan sih ya. Oh iya benar, Iya bisa kan? juga, bisa juga. Tapi ya begitu, status sosial sekarang adalah wah kebugaran tubuh juga ya kan. Karena badan bagus itu harus dibangun dengan makan yang bagus, kebiasaan yang baik. Tubuh yang kuat, jiwa yang sehat ya. Iya, itu justru sekarang itulah nomor satunya. Bener. Balik lagi berarti kita ke zaman suku Nazca berarti ya Son ya. Iya kan suku Nazca dulu kan palanya lonjong kan. Kalau sekarang badannya bagus, itu satu sosial tuh. Tinggal tergantung suntik apa ya di situ ntar nih. Enggak lah, nggak harus suntik lah, natural aja kayak gue. Iya. Iya. Silakan yang mau cek darah. Natural aja lah, ngapain gitu. Iyalah, jangan aneh-aneh lah. Yang penting kita makan yang sehat apa ya kan. Yang sehat. Gitu aja. Sama yang menurut gue status sosial ya, bukan cuma bisa olahraga siang-siang doang. Apa Jet? Bisa nonton Disclosure Day lah. Iyalah. 10 Juni. Langsung nonton. Langsung nonton. IMAX langsung. Nah, ya kan. Tidak perlu nunggu pulang kerja. Lah. Gokil itu, gokil. Itu. Gokil itu udah Baru puncak dari status Iyalah. sosial itu. Iya, habis video ini rilis makin banyak manajer yang pusing ngurusin anak buahnya pada pengen keluar semua. Resign massal. Iya. Ya kan gitu. Tapi nggak apa-apa, untuk para manajer nggak usah pusing. Sebentar lagi AI akan menggantikan. Oke. Oke, kalau gitu terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nonton dari awal sampai akhir. Langsung aja komen di bawah karena itu adalah disrespect for us ya kan. Jangan lupa selalu komen, like, dan subscribe video kita. Jangan lupa juga jadi member dan Discord, link di deskripsi semua. Yes, tulis kira-kira kalian mau kita ngebahas tentang materi apa lagi selanjutnya gitu ya. Mudah-mudahan kalian suka dengan materi alien ini. Jadi langsung aja sampaikan ke kolom komentar karena kita selalu membaca ya Son ya. Yes. Benar. Walaupun belakangan ini lagi ada buzzer-buzzer ya Son ya. Naikkan gaji editor katanya. Itu berapa kira-kira Son bayar buzzer view Son? Itu bayar buzzer gitu berapa, Akun Son? banyak kayaknya. Oh itu. iya benar. Akun sendiri itu pasti. Oh iya, teman-temannya ya. Teman-teman komen dong. Nah, beli like ya kan. Biasa, gampang kayak gitu kita. Oke. Basi. Sampai jumpa di spesial edition selanjutnya dari Di Atas 12.